Lihat harganya ini harga batu bara dalam sepekan ini beberapa hari ini tuh meningkat cukup signifikan ya, dan untuk mengetahui apa saja sentimennya tadi sudah disebutkan salah satunya yaitu ada kecelakaan di China ya, dan bagaimana dampaknya kira-kira untuk emiten-emiten batu bara, saya akan menjelaskannya untuk Anda. Rally harga batu bara. Yang pertama kita akan lihat ini adalah grafik pergerakan harga batu bara dalam setahun ya, dalam setahun. Jadi dari 11 Januari 2018 sampai 17 Januari 2019 pada penutupan perdagangan kemarin. Kita lihat ini pada penutupan perdagangan kemarin yang terbaru ya, harga batu bara ini ditutup di level 100,3 atau menguat 0,6%, 100,3 dolar Amerika Serikat per metrik ton ya. Tapi kalau kita lihat ini grafiknya selama setahun, sebetulnya selama setahun ini ada tren yang menurun ya, dari perdagangan 17 Januari 2018 atau secara tahunan tadi ya. Di level pertama di Januari 2018 ini ada berada di level sekitar 106 dolar Amerika Serikat per ton ya. Kemudian mengalami penurunan lagi ke bulan April 2018, ini berada di titik terendahnya yaitu di level sekitar 92 dolar per metrik ton, kemudian meningkat sangat signifikan lagi setelah pada bulan April tadi anjlok, ini meningkat signifikan lagi pada bulan Juli bahkan mencapai titik tertingginya, ini menyentuh hampir 200 dolar per metrik ton. Tapi kemudian kembali mengalami penurunan ya sampai pada bulan ini tadi terakhir di 100,3. Jadi penurunannya ini kira-kira dalam setahun sekitar 6%-an. Tapi meskipun demikian ini harga batu bara seperti yang tadi sudah disebutkan dalam sepekan ini sepertinya mulai bangkit. Karena kalau dihitung sejak awal pekan harga batu bara ini telah meningkat hampir 3% ya, lebih tepatnya 2,29%, 2,3% ya. Lalu apa saja sebetulnya yang menjadi sentimen peningkatan harga batu bara? Ini kita akan lihat di slide selanjutnya ya. Jadi sebenarnya pada awal pekan ini harga batu bara sempat anjlok sekitar 0,71% ke posisi 97 dolar per metrik ton pada penutupan perdagangan hari Senin ya. Itu diduga ini penurunannya karena nilai impor batu bara di China pada bulan Desember 2018 ini menurun cukup tajam, yaitu sebesar 47% dari bulan sebelumnya, dari November 2018. China kita tahu ini merupakan negara dengan tingkat konsumsi batu bara terbesar di dunia. Jadi penurunan permintaan ini tentu akan sangat mempengaruhi keseimbangan pasokan atau supply dan juga demand dari komoditas ini ya. Tapi kemudian pada 3 hari berikutnya Selasa, Rabu, Kamis ini rally harga batu bara meningkat berturut-turut ya. Jadi apa saja faktornya? Ini ada 2 setidaknya sentimen utama yang mendukung harga batu bara ini untuk meningkat. Yang pertama ini ada dari dalam negeri dulu, saya mulai dari yang sebelah sini dulu ya. Itu dari Indonesia, ada informasi pengurangan produksi batu bara Indonesia. Jadi pada minggu lalu ini salah seorang sumber dari Adaro yang merupakan salah satu emiten batu bara, kita tahu ini memberi informasi bahwa pemerintah Indonesia sepertinya berencana untuk mengurangi produksi batu baranya sebesar 9% menjadi 420 juta ton ya pada tahun ini. Nah, berkurangnya pasokan ini tentu saja memberikan efek positif bagi harga batu bara karena kita tahu Indonesia merupakan eksportir kedua terbesar di dunia ya, eksportir batu bara ya, di bawah Australia kalau nggak salah. Nah, sentimen lain ini datang yang lainnya setelah Indonesia itu dari sisi supply-nya ya, kali ini datang dari eksternal, yaitu dari pengetatan regulasi tentang keselamatan tambang batu bara yang ada di provinsi Shanxi, China ya, terkait dengan keselamatan tambang batu bara setelah terjadi kecelakaan yang terjadi pada 14 Januari kemarin. Ini ada kecelakaan di tambang batu bara milik Baiji Mine yang memiliki kapasitasnya ini 900.000 ton per tahun ya, jadi lumayan besar. Dan provinsi Shanxi ini sebagai informasi ini merupakan daerah dengan tingkat produksi batu bara ketiga terbesar di China. Jadi dengan adanya pengetatan regulasi ini maka produksinya diprediksi akan menurun. Bahkan beberapa perusahaan-perusahaan tambang di daerah Shenmu ini yang memiliki kapasitas produksi mencapai 50 juta ton per tahun itu terpaksa harus berhenti melakukan aktivitas produksinya bahkan setidaknya selama 1 bulan. Jadi turunnya produksi batu bara China ini tentu juga akan mempengaruhi harga batu bara dunia. Karena kalau tadi Indonesia merupakan eksportir, ini China merupakan negara yang menguasai 51%
konsumsi batu bara ya. Jadi dan dia merupakan importir batu bara terbesar ketiga di dunia. China importir batu bara terbesar ketiga di dunia. Jadi ada kemungkinan China ini akan membuka keran impornya. Jadi begitu permintaan tinggi dari China, kemudian penawarnya turun dari Indonesia, akhirnya naiklah harga batu bara itu. Lalu bagaimana tadi dampaknya dengan harga-harga saham emiten batu bara ya? Jadi selama 1 minggu ini, 5 saham emiten batu bara ini mencatatkan kenaikan yang paling signifikan. Jadi di urutan pertama ada PT Bumi Research atau Bumi yang selama sepekan ini meningkat 12,33% ke level Rp164 per saham yang ini merupakan salah satu emiten grup Bakri. Kemudian di urutan kedua ini paling tinggi 12,33%, kemudian di urutan kedua langsung setengahnya ya. Itu ada Indika Energy atau INDY yang selama sepekan ini meningkat menjadi di level 2090 kemarin, penutupan perdagangan kemarin ini selama sepekan meningkat 6,36%. Kemudian di urutan ketiga ada lagi Energi Mega Persada atau ENRG yang juga meningkat, beda tipis ya, tadi ini 6,36 kemudian turun 2%, ini menjadi meningkat 4% ke level Rp78 per saham energi. Masih dari emiten batubara lagi ada RO, nih ADRO ya. Beda tipis lagi hampir 4% juga 3,91%, ini meningkat menjadi 1.460 pada perdagangan kemarin. Dan yang terakhir ada Bukit Asam atau PTBA yang peningkatannya juga nggak jauh dari 4%. Jadi seenggaknya 4 sampai tadi 12% ya rentangnya, ini 3,73% Bukit Asam selama sepekan meningkat menjadi 4.450 pada penutupan perdagangan kemarin. Jadi itu dia tadi bagaimana sih harga batu bara, sebetulnya trennya masih mengalami penurunan tapi beberapa hari ini mengalami rally nih